Halo guys, selamat datang di video pertama Kode Turnal. Di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana sih cara membuat codingan kita modular dengan menerapkan Solid Principle di bahasa pemrograman Swift. Oke, Solid itu apa sih? Solid itu merupakan akronim dari 5 Object Oriented Design. Ada apa aja? Ada Single Responsibility, Open Class Principle, Scope Substitution, Interface Aggregation, dan Dependency Inversion Principle. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas satu persatu dan bagaimana cara pengimplementasiannya di Swift. Oke, di sini gue udah menyiapkan sebuah aplikasi yang menampilkan fakta-fakta tentang kucing yang gue ambil dari API. Kalau kalian lihat di controllernya, di sini ada API service, ada fungsi get cat fact yang nantinya bakal mengembalikan data dari API, lalu data tersebut di binding ke table view. Nah, kita bisa lihat juga di API service. Di sini ada URL-nya, di sini ada URL session dan binding dan lain-lain. Oke, di video kali ini kita bakal merubah kelas API service ini menjadi solid. Sebelum lanjut, buat kalian yang mau ikutan ngoding, bisa lihat repository ini, terus kalian ke branch starter, kalian bisa mulai dari situ dan bareng-bareng ngoding sama gue di video ini. Nah, tadi kita udah lihat codingannya. Dari codingan tersebut kita bisa bikin diagram seperti ini. Jadi ada cat fix list view controller, dia menginherit UI view controller, dan ini dia juga depends ke API service, dan API service tadi depends ke URL session. Mari kita masuk ke yang pertama. Di sini ada single responsibility principle, di mana artinya adalah sebuah kelas atau komponen hanya boleh mempunyai satu tanggung jawab dan satu alasan untuk dirubah. SRP tidak hanya berlaku untuk sebuah kelas, tapi juga berlaku untuk struct, function, atau komponen lainnya. Oke, di sini kalau teman-teman lihat kelas API service ini, walaupun dia di kelas ini cuma ada satu function, tapi dia belum solid. Kenapa? Karena di function ini dia masih punya kewajiban untuk membuat URL, punya kewajiban untuk membuat URL session, punya kewajiban dispatch queue main, dan punya kewajiban untuk mapping data dari JSON ke remote cat fact response. Nah, kalau kita balik ke pengertiannya tadi, SRP itu hanya boleh mempunyai satu tanggung jawab, berarti kelas ini belum SRP. Nah, hal yang pertama kita dapat rubah adalah tanggung jawab pembuatan URL dan URL session ini bisa kita pindah. Misalnya kita bisa pindah di method injection, kita taruh URL-nya di sini. Jadi pakai yang parameter. Atau yang lebih baiknya kita taruh dia sebagai constructor injection atau dependency injection, di mana mengharuskan kelas ini mempunyai URL dan URL session untuk dapat berjalan. Nah, ini udah gue buat initnya. Jadi kita bisa buang ininya. Kita bisa ganti URL session start pakai yang kita inject. Kita udah memisahkan dua tanggung jawab dari function ini ke constructor, ke tempat lain. Nah, karena kita udah tambahkan URL dan session di constructor tadi, jadi saat membuat API service, kita harus menambahkan URL dan sessionnya di saat pembuatan variabel API service. Di sini kita punya URL dan kita punya URL session. Nah, keuntungan kita inject di sini, kita bisa merubah, kan tadi pakai yang shared. Kalau misalnya kita nggak pengen pakai yang shared, bisa gunakan konfigurasi sendiri. Kita dengan mudahnya tinggal membuat yang configuration, terus di sini misalnya mau pakai ephemeral, default, atau kalian mau membuat URL session config kalian sendiri. Oke, ini bisa dijalankan. Ini sudah berjalan seperti semestinya. Nah, untuk yang selanjutnya, kira-kira apalagi yang bisa kita pindahkan tanggung jawabnya dari kelas ini ke komponen lain. Oke, kita bisa pindahin satu tanggung jawab lagi. Di sini ada JSON decoder, dia nge-mapping JSON ke model kita. Nah, di sini kita udah punya remote modelnya yang seperti JSON-nya, dan dia bakal menggunakan data ini untuk ditampilkan remote cat fact data. Nah, di sini kan remote cat fact data, di sini dia respon nunjuk data itu remote cat fact data. Di sini kita bisa bikin class mapper sendiri. Kita bikin cat fact item mapper. Nah, di sini kita bisa bikin
static function dia nge-mapping data ini kan pakai data ya, dan dia dari respon, kita ngecek ke responnya juga, dan dia bisa throw error kalau mappingnya gagal. Nah, di sini kita nge-return langsung remote cat fact, jadi kita nggak perlu nunjuk detik data lagi nanti pas di completionnya. Nah, di sini kita bisa pakai guard buat ngecek misalnya responnya status code-nya udah 200 dan itemsnya kita bisa mapping. Nah, kita mapping di sini pakai decoder. Decode ke model kita tadi remote cat fact response. Self di sini datanya data yang diinput yaitu merupakan JSON yang kita terima dari API. Di sini kita throw error kalau ada kesalahan pada mappingnya. Di sini kita return items titik data. Nah, jadi nanti kita pengganti ini. Oke, manggilnya gimana tuh? Manggilnya kita panggil seperti ini. Kita try cat fact item mapper, kita map data dan dia respon. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan class sebagai static function atau sebagai namespace seperti ini, bisa juga initnya di private agar tidak bisa membuat instance yang tidak perlu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kayak gini nggak bisa nih karena initnya private. Oke, di sini kita udah berhasil mindahin JSON decodernya ke class mapper sendiri yaitu cat fact item mapper. Dan di sini kita udah ngecek juga respon status code 200. Berarti ini bisa kita hapus. Nah, ini mungkin bisa kita rubah jadi fact karena kan list of fact ya. Nah, ini mungkin do catch-nya bisa kita taruh dalam ya karena yang pakai try catch-nya itu kan di sini ya. Oke, nah ini kita bikinnya kayak gini, berarti ini adalah unexpected data, ini baru network error. Oke, berarti ini bisa kita ekstrak ke function. Namanya map. Di sini kita private static function. Ini mungkin kita taruh bawah. Jadi kita pengennya ini langsung nge-return result yang ini ya. Jadi kita nggak completion di sini, kita return jadi nanti bisa kita panggil completion di sini dan manggil fungsi mapnya API service. Oke. Nah, ini jadi lebih readable dan jadi lebih gampang ngebaca code-nya. Kalau tadi kan terlalu banyak nested if do catch-nya ya. Bisa kita bikin ke private helper function kayak gini. Nah, ini tetap berjalan seperti biasa. Oke. Itu untuk yang mappingnya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa pindahin dispatch queue main ini. Untuk sementara kita pindahin ke controller dulu seperti ini. Yang di sini bisa kita hapus. Nah, nanti di akhir video gue bakal ngasih tahu gimana cara mindahin dispatch queue main itu dari API service dan view controller. Setelah kita pindahkan dispatch tadi, apakah ini sudah menjadi single responsibility? Ya, bisa dibilang seperti itu. API service kini cuma
kini hanya berfungsi untuk mengambil fakta tentang kucing. Dia tidak peduli dengan pembuatan URL, tidak peduli dengan pembuatan URL session, tidak peduli dengan dispatch, dan mapping datanya. Kita sudah memindahkan itu ke komponen-komponen lainnya. Kira-kira apa yang bisa kita rubah lagi dari kelas ini? Kalau teman-teman balik ke pengertian tadi, ada pengertian SRP tidak hanya berlaku untuk sebuah class, tapi juga berlaku untuk struct. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini kita punya remote cat fact. Remote cat fact ini kita dapat dari remote cat fact response. Remote cat fact response ini merupakan penggambaran dari JSON yang kita ambil dari API ini. Nah, terus remote cat fact ini juga kita pakai di controller untuk menampilkan datanya. Kalau teman-teman lihat di sini kita hanya menggunakan fact-nya aja, tidak menggunakan length-nya. Berarti secara nggak langsung API ini masih bergantung atau terikat dengan URL atau API tersebut, API ini. Jika API ini berubah responnya, kelas ini pun harus berubah. Nah, berarti remote cat fact ini atau remote cat fact response ini dia belum single responsibility. Dia masih mempunyai lebih dari satu tanggung jawab dan membuat kelas ini jadi terikat dengan API tersebut. Untuk mengatasi itu gimana? Kita bisa membuat struct yang spesifik untuk fitur ini. Jadi misalnya kita punya cat fact item. Di sini kita hanya menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Karena kita hanya menampilkan fakta, di sini kita tidak perlu length-nya. Berarti kita bisa rubah yang tadinya kita bergantung ke remote cat fact, kita rubah ke cat fact item. Terus ini ke cat fact item, di controllernya juga ke cat fact item. Di sini cat fact item juga. Oke, berarti di sini kita harus mapping lagi. Fact, di sini kita mapping data map, di sini remote cat fact. Di sini kita bikin model cat fact item fact. Nah, oke, berarti di sini kita return fact. Oke, sekarang kita coba jalanin. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita udah misahin API service ini sudah tidak terikat dengan API yang spesifik ini, ke JSON yang spesifik ini. Dia sudah punya modelnya sendiri. Jika misalnya API-nya berubah atau responnya berubah, kita cukup rubah di responnya. Remote cat fact response, kita misalnya ada penambahan apa. Di sini misalnya ada unique fact. Nah, jika kita ada berubah pikiran nih atau berubah requirement, ternyata yang ditampilkan itu pengennya unique fact. Kita tinggal rubah di mappernya aja tanpa merubah codingan di sini kayak gitu. Karena dia udah punya spesifik model. Oke, sepertinya untuk single responsibility bisa seperti itu. Ini kita hapus karena tadi cuma buat contoh. Oke. Oke, sepertinya kelas ini udah menjadi single responsibility. Mungkin untuk yang selanjutnya kita bisa merename ini karena API service terlalu generik ya teman-teman namanya. Kita bisa rubah jadi mungkin jadi cat fact loader. Terus di sini daripada get cat fact kita refactor lagi jadi load. Nah, terus di sini di API-nya kita refactor jadi loader. Oke, sudah seperti ini. Ini mungkin kita bisa pindahin ke filenya masing-masing.
Oke, sudah kita pindahin ke filenya masing-masing. Sekarang kita coba build lagi. Oke, masih berhasil ya teman-teman. Kita berhasil merubah API service tadi menjadi single responsibility. Kita bisa lihat di penggambaran diagramnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada open class principle. Di open class principle ini mengharuskan kita dapat menambahkan suatu fitur tanpa merubah atau memodifikasi kode yang asli. Caranya gimana? Oke, langsung aja ke codingannya. Tapi sebelum itu, gue pengen pembuatan loader ini jadi di constructor injection. Instead of kita buat langsung di sini. Ini langsung gue kopas aja seperti ini. Nah, ini kalau kalian pakai storyboard kayak yang di project contoh ini, kalian harus menginjek codernya juga. Tapi kalau kalian pakai XIB atau pakai programmatically, kalian bisa langsung injek loadernya aja seperti ini. Jadi kalau pakai storyboard harus var dan opsional. Sini juga, terus kita cara injeknya di mana? Kita injek di scene delegate. Oke, scene delegate ini kita hapus dulu fungsi-fungsi yang belum terpakai. Di sini kita bikin scene-nya, di sini kita bikin window-nya. UI window, window scene. Terus di sini kita bikin window, root view controller-nya ada cat backlist view controller. Backlist view controller. Nah, dia butuh coder dan loader. Untuk loadernya kita bisa bikin kayak yang sebelumnya kita punya loader, di sini kita punya catfake loader, di sini kita punya URL. URL-nya tadi URL, terus di sini kita ada session. URL session kita pakai yang configuration ephemeral. Kalau mau pakai yang shared juga atau default juga nggak apa-apa. Nah, di sini kita pakai session, di sini kita masukin URL-nya. Nah, di sini kita pakai loader. Nah, tapi untuk codernya gimana? Nah, kalau kalian ngeload dari storyboard, kalian harus bikin instance storyboardnya dulu. Name-nya adalah main, di sini bundle yang nil. Terus view controllernya kalian bikin dari storyboard. Jadi kalian bisa storyboard instantiate view controller, instantiate initial view controller. Ini creatornya kita enter. Nah, di sini kita bisa dapat codernya. Terus kita return cat backlist view controller. Di sini kita masukin coder yang ini. Terus kita masukin loader yang ini. Nah, di sini berarti kita rubah pakai yang view controller ini. Kayak gitu. Jangan lupa kita panggil juga window make key and visible. Kita coba run. Oke, ini udah berhasil munculin data dari injection dari loader yang kita buat secara constructor injection ini. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke open class principle-nya. Jadi tadi pengertiannya kita bisa menambahkan fitur tanpa memodifikasi kode asli. Contohnya misalnya kita pengen menambahkan lock ke catfake loader. Jadi misalnya kita biasanya kan kita pengen lock di sini responnya print respon gitu kan. Ini sukses. Terus di sini kita failure. Nah, kita pengen misalnya contohnya kita pengen menambahkan fitur ini, kita pengen menambahkan lock tapi tanpa merubah codingan aslinya, tanpa kita nulis print di sini. Caranya gimana? Cara paling gampangnya adalah menggunakan inheritance. Jadi kita bisa menggunakan misalnya cat fake loader logger decorator. Di sini kita mengextend cat fake loader. Nah, di sini berarti kita bisa mengoverride fungsi loadnya
Nah, karena kita pengen menambahkan fitur dari parent class ini, kita bisa memanggilnya dengan cara superload. Nah, superload completionnya kita panggil di sini. Jadi misalnya kita pengen print resultnya, kita bisa print result kayak gitu. Misalnya seperti itu, terus kita bisa jalanin. Nah, cara menggunakannya gimana? Kita bisa rubah yang tadinya cat flag loader, kita pakai yang cat flag loader logger decorator. Kenapa? Kenapa kita bisa merubahnya segampang itu? Karena di sini dia udah pakai tipe cat flag loader, yang dimana kalau kita balik lagi, cat flag loader decorator ini adalah mengextend cat flag loader. Jadi dia tipenya sama, jadi dia bisa digantikan secara demikian. Nah, dia sekarang ada printnya kayak gitu. Jadi kita menambahkan log ke sini ke cat flag loader tanpa merubah codingan aslinya. Nah, contoh lagi kita misalnya pengen bikin cache. Jadi kalau udah sukses dari API, kita pengen simpen datanya di cache. Kayak gitu, jadi kita bisa bikin cat flag loader cache decorator, cat flag loader. Nah, di sini kita bisa override load functionnya sama kayak tadi, super load completion. Nah, di sini kita switch result. Di sini kita ada case let sukses fact. Terus di sini ada case let failure error. Nah, di sini misalnya contohnya kalian nge-save. Jadi ini gue print aja, tapi aslinya kalian harus nge-save ke lokal, ke mau itu core data atau user default atau yang lainnya. Di sini kita panggil juga completionnya pakai sukses. Ini cat flag item. Terus di sini kita panggil completion yang failure-nya. Oke. Jadi ini udah jadi decorator. Nah, buat teman-teman yang nanya, kenapa namanya decorator? Decorator kan itu artinya mendekorasi. Jadi kita mendekorasi cat flag loader ini atau kan menambahkan fitur tanpa merubah itu. Karena dekorasi itu kan hanya tambahan, bisa dipakai bisa enggak gitu. Jadi dinamain decorator. Nah, ini misalnya kita pengen coba, tinggal kita rubah aja yang tadinya cat flag logger load decorator jadi cat flag catch decorator. Kita coba jalanin. Nah, ini berarti printnya yang data save, ya kan, data save. Dia udah ke save di local storage. Nah, kurang lebih itu open close principle. Jadi kalau kalian pengen menambahkan fitur ke cat flag loader bisa seperti yang demikian. Kalian bisa bikin decorator. Nah, mungkin decorator ini kita pindahin ke filenya sendiri. Oke, ini udah dipindahin ke filenya masing-masing. Berarti nanti kalau kita pengen pakai fitur cache-nya, kita tinggal pakai yang cache. Kita pengen pakai loggernya, kita tinggal rubah yang ke lognya. Ini kita balikin dulu ke get flag loader. Nah, untuk open close seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang open close tadi, kita bisa bikin diagramnya seperti ini. Jadi kita punya cat flag loader, yang dimana kita punya cat flag loader lock decorator, cat flag loader catch decorator yang menginherit atau mewarisi cat flag loader. Jadi kita bisa pakai decorator ini untuk menggantikan si cat flag loader yang utamanya tadi. Nah, selanjutnya ada list scope substitution principle, di mana pengertiannya adalah sebuah objek dapat digantikan oleh objek yang mempunyai subtype yang sama tanpa merubah atau membongkar sistem. Nah, sebenarnya kita udah nunjukin tadi, karena dia sama-sama cat flag loader, kita bisa pakai yang cat flag loader yang logger catch decorator atau yang di sini yang logger decorator.
Sebenarnya ini sudah bisa dibilang itu mengaplikasikan list scope substitution principle. Nah, di sini gue pengen nyontohin, misalnya gue pengen ngerubah ini kan dari API ya, dari API. Jadi gue pengen ngelotnya datanya dari JSON, bukan dari API, dari JSON file. Anggap aja ini dari local storage kayak gitu. Sebelum itu gue tambahin dulu file JSON-nya. Nah, di sini gue udah nambahin file JSON-nya, cat_fact_json namanya. Di sini datanya gue bedain, ada tulisan from JSON-nya, from JSON. Jadi nanti pas di kita run kita tahu itu dari JSON kayak gitu. Nah, untuk cara bikinnya kita bisa lihat di sini, kita bikin class JSON cat fact loader, kita mengextend cat fact loader. Di sini kita load completion. Nah, karena kita pengen dari JSON bukan dari API, kita nggak perlu panggil super di sini kayak gitu. Nah, di sini gue kopas aja biar cepet. Nah, di sini dia ngambil data dari cat fact JSON, terus di code kalau datanya ada, kalau udah sukses dia completionnya sukses, kalau nggak ada dia completionnya failure. Nah, di sini gue tambahin juga else completion failure juga dia. Jadi kalau datanya nggak ada dia failure. Nah, sekarang kita coba ganti pakai yang JSON cat fact loader. Nah, ini udah from JSON ya. Kenapa kita bisa semudah itu menggantinya? Karena tipenya sama-sama cat fact loader kayak gitu. Di view controllernya pun dia pakai cat fact loader. Nah, tapi di sini ada yang janggal. Kenapa? Karena kita pakai JSON cat fact loader, kita nggak perlu URL sama session. Tapi karena kita JSON cat fact loader kita mengextend kelas tersebut, mau nggak mau kita harus bikin URL dan session. Untuk sementara, cara ngakalinnya kita bisa buat ini sebagai template kelas yang tidak ada implementasinya. Jadi misalnya kita bikin kelas fact loader, di sini kita punya result, di sini kita punya load. Nah, ini kelas kosong, jadi ini kita rubah jadi remote cat fact loader, terus di sini fact loader. Oke, di sini berarti kita jadi override functionnya. Oke, jadi ini kita benerin dulu errornya. Oke, ini jadi remote cat fact loader, dan ini cat fact loader ini adalah tipe kosong yang tidak punya init, tidak ada initnya. Jadi kalau kita udah rubah seperti ini, saat kita membuat yang JSON, kita tidak perlu membuatnya dengan URL. Jadi kita bisa hapus URL-nya, ini kita komen dulu. Coba kita run. Nah, ini udah berhasil dari JSON. Terus misalnya kita pengen pakai yang remote, tinggal kita misalnya remote cat fact loader, ini kita komen. Nah, ini dari API. Jadi kita udah bisa bikin kelasnya masing-masing kayak gitu. Oke, ini kita bisa pindahin ke filenya masing-masing ya. Oke, ini sudah pindah ke filenya masing-masing. Oke, buat contoh lagi, misalnya kita pengen bikin fallback. Jadi misalnya kita pengen nge-get dari API. Kalau dari API-nya gagal, kita munculin data dari JSON. Kayak gitu, misalnya kita bikin class cat fact loader fallback composite. Di sini kita nge-extend cat fact loader, jadi misalnya private let ini dari remote, ini kita cat fact loader, terus di sini dari JSON kayak gitu. Nah, di sini misalnya di sini kita bikin initnya,
Terus di sini kita bikin load completion. Oke, di sini kita ngelot dari remote. Kalau dari remote gagal, dia ngelot dari JSON kayak gitu. Nah, ini kita bikin fallback composite, dia cat fake loader. Jadi misalnya kita bikin kayak gini, di sini delegate-nya kita panggil let, di sini misalnya let loader. Di sini butuh remote dan JSON. Nah, kita bikin yang remote-nya di sini kita rename jadi remote, di sini jadi JSON. Nah, di sini remote, di sini JSON. Oke. Oh iya, ini loadernya di atas ya. Karena dia buat seperti ini. Nah, ini dia nampilin dari remote karena sukses. Sekarang kita matiin wifi-nya. Dia ngelot dari JSON karena remote-nya gagal kayak gitu. Nah, itu tadi fallback composite. Jadi gampang banget kan kalau kita udah nerapin solid ini buat nambahin dan merubah fitur-fitur seperti ini kayak gitu. Nah, kita bisa rubah lebih generik lagi nih. Karena kan kalau ini remote dan JSON, tapi kalau kita misalnya pengen balik, kita ngelot dari JSON dulu. Kalau JSON yang nggak ada baru dari remote, kan kita bakal capek rubahnya di sininya. Berarti dia nggak open close principle. Biar lebih open close, dia kita bikin nama yang lebih generik. Jadi ini primary, ini fallback. Jadi ini primary-nya dari mana, mau dari JSON atau dari remote. Jadi di sini kita ngelot dari yang primary terus kalau gagal kita pakai yang fallback. Jadi kita cukup ngerubah-rubah di sininya aja. Ini jadi primary, ini jadi fallback. Kalau misalnya pengen dibalik dari JSON dulu nih, dari JSON baru remote, ya tinggal dirubah aja di sininya tanpa harus merubah codingan di fallback composite-nya. Kayak gitu. Nah, ini coba kita run lagi. Oke, ini udah berhasil kita bikin fallback composite. Berarti kita sudah menerapkan sampai ke list scope substitution principle. Kalau digambarkan secara diagram bisa seperti ini. Dia kita punya remote cat fake, JSON cat fake loader, cat fake log decorator, catch decorator, fallback composite. Seperti itu semuanya menginherit, mewarisi cat fake loader. Jadi bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan kita. Oke, ini mungkin bisa kita pindahin ke filenya sendiri. Oke, udah. Berarti kita udah selesai sampai ke list scope substitution principle. Oke, selanjutnya ada interface segregation principle. Pengertiannya, klien seharusnya tidak bergantung pada metode yang tidak mereka gunakan. Maksudnya gimana? Nah, sebelum itu kita rubah dulu yang tadinya kita punya template class ini, kita rubah jadi protokol. Berarti kalau dia udah jadi protokol, dia tidak perlu implementasi. Karena protokol itu hanya blueprintnya aja dari fitur tersebut. Oke, jika kita rubah jadi protokol, ini bakal error. Nah, di sini kita udah tidak perlu override lagi karena dia mengextend protokol, bukan class. Di sini kita override-nya kita hapus. Override-nya kita hapus. Nah, kita lihat lagi. Karena cat fake loader ini protokol, kita tidak bisa menggunakan super lagi. Jadi kita harus menginjek loadernya. Kita bikin decorate cat fake loader. Di sini kita bikin initnya. Oke. Di sini berarti kita decorate. Terus di sini juga tidak pakai super tapi pakai decorate. Oke, ini udah kita rubah pakai protokol cat fake loader. Nah, di sini delegate kita bakal coba pakai lagi tuh loggernya. Misalnya kita pengen pakai yang
decorator cache, misalnya di sini remote cache, cache decorator. Nah di sini kita bisa pasangin yang remote. Jadi terus misalnya kita pengen log JSON, let JSON logger. Nah di sini JSON. Nah berarti di sini kita masukin yang JSON log, di sini kita masukin yang remote cache. Nah kalau kita rubah jadi protokol, kita harus menginjek loader yang kita dekorasi kayak gitu. Ini gue biarin seperti ini untuk contoh implementasinya. Nah yang dimaksud klien seharusnya tidak bergantung pada metode yang tidak mereka gunakan gimana? Jadi misalnya gue punya API service, gue punya get fake loader, di sini gue punya function punya load ini, function load ini, dan terus di sini misalnya gue pengen punya fitur like. Nah di sini kan nggak, di get fake loader ini nggak ada like, jadi dia harusnya nggak usah ada di sini. Jadi kalau kalian pengen menambahkan suatu fitur di kelas yang sama, kalian bisa pisahin dengan bikin protokol lagi. Misalnya di sini like, di sini get fake like, di sini like. Nah di sini berarti dia nge-extend. Misalnya gue bikin extension biar lebih ke, di sini dia nge-extend get fake like. Nah jadi API service ini dia bisa mempunyai dua fitur atau dua fungsi. Dia dipisahkan oleh protokol atau interface, makanya disebut interface segregation principle. Jadi seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini, kita bisa lihat bahwa semuanya mengimplement get fake loader, dan view controller ini tinggal menerima get fake loader yang mau kita injek. Itu dia keuntungan interface segregation principle. Oke, yang terakhir ada dependency inversion principle. Di sini pengertiannya kode kita seharusnya tidak bergantung kepada implementasi framework, third party atau library. Kita harus membuat kode tersebut, kode third party ini bergantung dengan implementasi kita. Nah, bisa dilihat di diagram sebelumnya kalau remote get fake ini masih bergantung dengan URL session. Kita pengen bikin URL session yang bergantung dengan kita, jangan kita yang bergantung dengan URL session. Gimana caranya? Kita bisa lihat ke codingannya. Oke, codingan ini dihapus aja karena sudah nggak dipakai. Terus kita ke remote get fake loader. Di remote get fake loader, kita pengen rubah URL session ini ke implementasi kita. Nah, caranya gimana? Kita bisa bikin protokol juga. Tadi kan kita udah punya get fake loader, kita bikin namanya HTTP client protokol seperti ini. Dia balikan suksesnya data dan HTTP URL respon, dan di sini failure-nya error. Nah, terus kita tinggal bikin nih, kita rubah dulu ini ke HTTP client. Nah, ini namanya masih session, kita rubah ke client biar lebih generik. Nah, kita implementasi client URL result, di sini kita weak self result, terus di sini switch result case sukses. Nah, dia kan balikinnya udah data dan respon dan URL respon. Berarti kita bisa langsung panggil completionnya get fake loader remote get fake loader map data dan respon. Terus buat failure case-nya dia bakal pakai completion yang ini. Nah, ini kita hapus. Oke, kita jalanin. Kita tambahin save dulu. Nah, kita build. Nah, di sini bakal error nih. Dia butuhnya client.
Nah, tapi session ini kan URL session ini bukan klien, dia URL session. Berarti kita harus bikin dulu nih URL session HTTP client yang dimana dia mengimplement HTTP client. Nah, kurang lebih implementasinya akan seperti ini. Jadi kita inject URL sessionnya di sini, terus ini handling respon dari URL sessionnya. Seperti itu. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kita balik lagi ke scene delegate. Berarti kita bisa bikin di sini client URL session HTTP client. Kita bikin session. Nah, di sini kita inject client. Oke, kita coba jalanin lagi. Nah, ini kita udah berhasil bikin URL session patuh sama kita dengan bikin HTTP client kayak gitu. Ini bisa kita pindahin ke file sendiri. Oke, kita udah punya file masing-masing. Nah, tadi kita udah buat URL session HTTP client. Nah, sekarang gue pengen bikin Alamofire HTTP client. Keuntungan kita implementasi dependency inversion principle ini, saat kita pengen mengganti framework atau library itu sangat mudah. Jadi misalnya kita pakai URL session pengen diganti ke Alamofire, atau nggak misalnya kita bikin pakai core data pengen diganti ke Realm, itu gampang banget. Ini kita contohin, sebelumnya kita tambahin dulu Alamofire-nya. Oke, ini udah ditambahin Alamofire, kita bisa import Alamofire. Dia udah seperti ini, udah bisa diimport, berarti kita tinggal bikin yang namanya Alamofire HTTP client. Dia HTTP client, terus di sini kita bisa request. Nah, di sini kita bikin pakai implementasinya Alamofire. Di sini import Alamofire. Nah, ini udah dibikin pakai Alamofire, kita import Alamofire-nya, terus kita bikin untuk memenuhi completion ini, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pengen ganti nih dari URL session ke Alamofire, tinggal kita rubah di scene delegate-nya, tadi mana URL session kita tinggal bikin pakai yang Alamofire HTTP client. Ini berarti di komen dulu, kliennya pakai yang Alamofire. Nah, ini udah pakai yang Alamofire. Kalau teman-teman pengen balik lagi ke URL session, tinggal dirubah aja ke URL session. Segampang itu kita gonta-ganti library kalau udah pakai dependency inversion principle tanpa ngerubah banyak codingan. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita rubah ke filenya sendiri. Oke, kalau kita bisa lihat di sini diagramnya akan seperti ini. Jadi kita punya catfake loader dan HTTP client. Catfake loader tadi ada yang JSON, ada yang remote, ada catfake composite, catch decorator, log decorator. Kalau HTTP client kita ada Alamofire dan URL session. Nah, kurang lebih gitu aja solidnya. Nah, untuk yang nonton sampai akhir ada bonus yang tadi di awal gua sempat sampein buat misahin dispatch queue mainnya dari controller. Sebelum itu kita bisa ngerapin dulu nih file-filenya ke folder-folder yang lebih rapi. Jadi misalnya kita bikin, oke, jadi kita udah pindahin ke folder yang lebih rapi. Jadi di sini ada HTTP client, di sini ada cat fitur, cat fake fitur, di sini dari JSON, fallbacknya, decoratornya, API-nya. Nah, ini ada loader dan itemnya. Nah, terus di sini network error bisa kita refactor karena dipakai di banyak tempat, nggak cuma network error, kita bikin jadi general error. Oke, selanjutnya kita masuk ke bonusnya. Gimana sih cara mindahin ke dispatch queue-nya di luar view controller? Nah, kita bikin yang pertama kita bikin composer dulu namanya catpack UI
Composer. Nah, dia itu ngeimplementasi Catfake UI Composer. Ini kita bikin static lagi, makanya initnya di private. Nah, di sini kita udah bikin Catfake UI Composer, di mana kita ngebuat Catfake List View Controller dari storyboard. Ini codingan yang tadi di scene delegate kita pindahin ke sini, dan dia dikompos sama loader. Nah, jadi kita bisa rubah yang di scene delegate, ini bisa kita hapus. Jadi kayak gini, Catfake UI Composer compose with loader. Nah, terus selanjutnya kita bisa bikin yang namanya main queue dispatch decorator. Di sini gue bikin main queue dispatch decorator. Ini gunanya apa sih? Ini decorator untuk mendekorasi fitur agar ke main thread. Jadi dia ngecek udah main thread apa belum. Kalau belum, dia bakal dipindahin ke main thread kayak gitu. Simple aja. Nah, cara makainya gimana? Kita bikin extension di sini. Ini dia nge-extend Catfake loader, terus dia nge-forward message-nya ke untuk di dispatch ini kayak gitu. Ini kayak yang kita bikin logger atau save tadi. Karena kita udah nge-extend di main queue dispatch decorator, kita bisa ngebungkus loadernya dengan main queue dispatch decorator loader. Nah, ini berarti dia udah di main thread. Dengan demikian kita bisa hapus yang ada di sini. Nah, kita jalanin. Oke, sukses. Nah, kita bisa pindahin ke filenya sendiri. Nah, ini gue biarin di sini karena ya ini kan punyanya Catfake loader. Tapi kalau kalian pengen pisahin ke file sendiri juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, ini kan masih agak berantakan. Kalau pengen dirapin lagi, kita bisa bikin satu kelas lagi. Namanya Catfake Factory. Nah, ini juga static class. Catfake Factory. Init. Static function create Catfake list view controller. Nah, di sini kita bikin yang tadi di sini delegate, kita copy ke sini ke factory. Terus di sini return composer loader. Nah, jadi bisa lebih simpel lagi, di sini delegate-nya tinggal kita panggil create kayak gitu. Nah, pas kita jalanin, nah udah berhasil. Nah, jadi kita sudah selesai mengaplikasikan Solid pada kelas API service kita tadi. Nah, kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.